Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Cahyani, NIM 2004-2309. Baiklah, saya akan memenuhi tugas pertemuan 7 mata kuliah perencanaan pembangunan, yaitu menjelaskan tentang materi teori monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP MSI. Yang pertama yaitu pengertian. Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin, yang mana hasil akhirnya adalah sebuah pelaporan. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang cepat yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hasil akhirnya berupa tindakan atau keputusan. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi adalah sebuah penilaian yang seobjektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, yang sedang berlangsung ataupun yang telah terselesaikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, monitoring merupakan kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal yang dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang akan dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja program. Evaluasi dilakukan secara periodik dan berkala, menganalisis data yang telah diperoleh dari monitoring untuk memberikan penilaian atas pelaksanaan rencana, dan sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama. Terdapat 4 tujuan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, yaitu yang pertama, untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program, dan proyek sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, agar ada umpan balik terhadap kebijakan, program, dan proyek untuk diteruskan dilanjutkan dengan perbaikan atau dihentikan. Yang ketiga, untuk membantu pemangku kepentingan lebih banyak belajar mengenai kebijakan, program, dan proyek. Dan yang terakhir, agar kebijakan, program, dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Periodisasi pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan perencanaan. Tahapan ini dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan. Tahapan ini untuk melihat rasionalitas pilihan, target, dan kesesuaian antara dokumen perencanaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahapan ini dilakukan saat pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini untuk menjamin kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga yaitu tahap pasca pelaksanaan. Tahapan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, bertujuan untuk menilai pencapaian program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan, serta untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan dampak terhadap sasaran ataupun manfaat dari suatu program. Evaluator adalah pihak atau orang yang melakukan evaluasi perencanaan pembangunan. Ada 4 jenis evaluator. Yang pertama, evaluator internal. Evaluator internal ini biasanya mengetahui lebih banyak mengenai sejarah, organisasi, budaya, problem, keberhasilan, dan mungkin berada terlalu dekat dengan evaluasi itu sendiri. Yang kedua, evaluator eksternal, yaitu mempunyai kredibilitas yang lebih tinggi dan keahlian yang lebih spesifik, dan tidak terikat dengan keputusan-keputusan administratif dan keuangan. Evaluator eksternal bertindak sebagai fasilitator dan instruktur, tidak ada subordinasi. Evaluator eksternal lebih fokus pada membuat penilaian. Yang ketiga, evaluator independen, yaitu terbebas dari pengaruh apapun dan tidak fokus dan politis. Yang keempat, evaluator partisipatif, yaitu sebuah langkah lebih radikal keluar dari model evaluasi mandiri. SPPN yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Evaluasi berdasarkan SPPN Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, yaitu pimpinan kementerian atau lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian atau lembaga periode sebelumnya, dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah periode sebelumnya. Proses evaluasi menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, yaitu Menteri atau Kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian atau lembaga dan evaluasi satuan kerja perangkat daerah. Manfaat evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional atau daerah untuk periode berikutnya. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.